Ternyata masuk ruang operasi itu bukan sekedar urusan hidup dan mati buat tubuh kita. Selama ini kita mungkin sering banget mikir, wah kalau ada operasi yang gagal atau hal buruk terjadi, ini pasti 100% salah dokternya. Atau kita langsung mikir ini pasti malpraktek. Tapi faktanya, dari berbagai literatur hukum dan medis yang udah kita bedah, nyatanya nggak sesederhana itu. Ada dengung tebal banget yang sengaja atau nggak terbangun, dan bikin kita sebagai pasien tuh susah banget ngeliat kebenaran di baliknya. Ada batasan hukum yang main di meja operasi, dan ini bekerja jauh lebih rumit dari yang kita bayangin selama ini. Coba deh pikirin pertanyaan besar ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ribuan kasus dugaan malpraktek di Indonesia tuh kayak menguap gitu aja? Kenapa pasien yang ngerasa dirugiin hampir nggak pernah memenangkan perkaranya di meja pengadilan? Kalau kamu merasa gemas, curiga, atau frustrasi tiap dengar berita sengketa medis yang ujungnya buntu, nah kamu nggak sendirian. Kecurigaan kamu itu valid banget. Dan di paparan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan misteri sistemik di baliknya. Oke, buat dasar pemahaman kita samain persepsi dulu ya. Secara harfiah, dari kata mal dan praktes, malpraktik itu berarti tindakan medis yang buruk atau menyimpang dari standar yang seharusnya. Di Indonesia, dalam kacamata hukum kita, malpraktik ini sering banget diartiin secara sempit, sekadar kelalaian medik. Kedengarannya simpel kan? Ya udah tinggal buktiin aja ada yang lalai maka kasus kelar. Tapi tunggu dulu. Praktik di lapangannya, ngebuktiin kelalaian medis itu benar-benar salah satu rintangan hukum yang paling gila susahnya. Nah, buat ngerti akar masalahnya, bayangin analogi sederhana ini. Kalau ada sopir bus yang nabrak orang gara-gara remnya blong karena nggak pernah dirawat, sopir itu kan bisa dengan cepat dipidana atas kelalaiannya. Jelas banget. Tapi coba bandingin sama seorang dokter. Dokter itu ngadepin tubuh manusia, ibarat mesin biologi paling kompleks yang penuh banget sama anomali dan kejutan biologis. Bisa aja tiba-tiba pasien alergi mendadak, komplikasi tak terduga, atau pendarahan tiba-tiba. Di dunia medis, hal-hal kayak gini tuh nyata adanya dan disebut sebagai risiko medis. Disinilah poin krusialnya, pemisahan antara kelalaian dan resiko medis. Kalau seorang dokter udah jalanin semua standar operasional prosedur atau SOP dengan benar, teliti, dan sesuai ilmu kedokteran, tapi pasien tetap cacat atau bahkan meninggal, hukum bakal berdiri ngelindungin sang dokter. Dalam kacamata hukum, kejadian buruk tadi diklasifikasiin murni sebagai risiko medis. Kasarnya nih, hukum nganggap itu sebagai takdir atau kemalangan dan bukan sebuah tindak kejahatan atau dosa profesional. Terus gimana cara kita ngebuktiinnya? Kita masuk ke bagian pertama soal sistem hukum kita. Beban pembuktian. Ini benar-benar jadi awal mula perjuangan berat buat pasien. Masalahnya makin besar pas kita nanya, lalu siapa dong yang nentuin ini tuh resiko medis atau emang murni kelalaian malpraktek? Disinilah kita nabrak masalah sistemik yang sesungguhnya. Dalam sistem perdata kita, ada asas hukum yang bunyinya actor incumbit probatio. Namanya emang kayak mantra kuno, tapi efeknya kerasa banget. Inti dari asas ini adalah siapa yang nuntut, dia yang wajib ngasih bukti. Artinya, kalau kamu atau keluargamu nuntut ada malpraktek, 100% beban pembuktian itu jatuh ke pundak kamu. Bayangin, kamu orang awam, tapi dipaksa ngebuktiin di depan hukum kalau dokter spesialis itu udah bikin kesalahan. Gimana caranya coba? Memang sih dari sumber akademis yang kita rujuk, ada satu pengecualian yang namanya doktrin res ipsa loquitur. Kasarnya, faktanya udah ngomong sendiri. Contoh paling gampang, kalau abis operasi perut kamu di ronsen, ternyata ada gunting bedah ketinggalan di dalam. Nah itu kan buktinya udah jelas banget, nggak butuh perdebatan ahli. Tapi kenyataannya, kasus sejelas itu tuh langka banget. Mayoritas dugaan malpraktik itu posisinya sangat abu-abu dan butuh bukti medis super mendetail yang nyaris mustahil dipahami sama orang biasa. Pas pasien mencoba ngebuktiin kelalaian ini, mereka tuh langsung ditampar sama realita berlapis. Langkah pertama, semua data operasi dipegang sepenuhnya sama rumah sakit. Langkah kedua, rekam medis yang isinya detail menit ke menit tindakan operasi itu dikunci rapet-rapet kayak dokumen rahasia. Pasien biasanya cuma dikasih ringkasannya doang. Langkah ketiga, pas nyampe di pengadilan, pasien awam ini harus debat adu argumen ngelawan saksi-saksi ahli medis yang emang udah pengalaman dan hafal luar kepala semua celah prosedur kesehatan. Ini tuh pertarungan Daud ngelawan Goliat yang bener-bener nggak seimbang. Kalau kamu pikir itu udah susah, coba dengerin temuan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI ini. Data ini benar-benar mencengangkan loh. Ternyata, sebanyak 37% kasus yang masuk itu macet atau gagal dibuktikan cuma gara-gara satu hal, rekam medisnya nggak lengkap. Bayangin aja, lebih dari sepertiga kasus kehilangan jejak bukti utamanya, bahkan sebelum pertarungan di pengadilan dimulai. Ini nunjukin dengan jelas betapa rapuhnya perlindungan sistem buat kita sebagai pasien. Dan rintangannya belum kelar sampai di situ.
Ada fenomena kultural yang di literatur sering disebut sebagai tembok rasa solidaritas korps. Gini, buat ngehukum kelalaian medis di pengadilan, hakim kan butuh saksi ahli, yang tentunya harus dokter juga. Tapi, temuan nunjukin kalau banyak banget dokter ahli yang ngerasa sungkan, ragu, atau nggak enak hati buat secara terang-terangan nunjuk dan bongkar kesalahan teman sejawatnya di persidangan. Solidaritas profesi ini emang niatnya mungkin baik dari sisi empati kolega, tapi ujung-ujungnya malah jadi kabut yang nutupin pencarian kebenaran buat sang pasien. Nah, kalau kamu pikir setelah ini pasien bisa tenang, dengerin fakta pahit terakhirnya. Anggaplah pasien berhasil nembus semua halangan gila tadi, dan Dewan Disiplin Medis MKDKI nyatain sang dokter bersalah dan kasih sanksi. Terus beres. Oh, ternyata enggak. Menurut penelitian, sekitar 20% dari putusan ini malah diabaikan gitu aja, atau nggak dijalankan sama rumah sakit terkait. Udah susah-susah dapat ketukan palu bersalah, eksekusi di lapangannya malah bisa menguap. Nggak heran kan kalau sistem ini bikin pasien bener-bener frustrasi? Cukup dengan rasa frustrasinya. Sekarang pertanyaannya, adakah negara yang ngelakuin hal sebaliknya, biar sengketa medis nggak cuma jadi ajang habisin waktu dan uang? Jawabannya ada di Swedia. Perbedaan mendasarnya itu ada di filosofi sistem hukumnya. Di Indonesia, kita kan nganut fault-based system. Artinya, seluruh aparatur hukum kita sibuk dan fokus nyari kambing hitam buat ditunjuk. Siapa nih yang salah? Siapa yang harus dihukum atau didenda? Tapi beda sama Swedia. Lewat undang-undang cedera pasien mereka, pendekatannya itu no-fault system. Mereka tuh nggak peduli siapa yang salah pegang pisau bedah. Pertanyaan mereka cuma satu. Terlepas dari siapa yang ngelakuin, cedera pasien ini sebenarnya bisa dihindari nggak sih? Mereka ngerubah sengketa saling menyalahkan ini jadi semacam puzzle medis bareng yang harus dipecahin. Dan ini briliannya sistem mereka. Gimana prakteknya di lapangan? Pertama, pasien yang cedera itu bakal langsung dapat kompensasi dana dari asuransi independen. Mereka nggak perlu lagi sewa pengacara mahal cuma buat ngebuktiin dokter mana yang lalai. Kedua, karena dokter udah nggak dihantui ancaman bangkrut finansial, tuntutan pidana, atau reputasi yang hancur, mereka jadi jauh lebih terbuka dan jujur. Kalau emang salah prosedur, ya mereka ngaku. Sistem ini tuh sukses nyingkirin rasa ketakutan. Jadi dokter bisa fokus perbaikin sistem layanannya, dan pasien bisa fokus 100% buat kesembuhan fisiknya. Ini dia esensi emosional dan logika paling penting dari temuan kita hari ini. Dari sistem no-fault di Swedia tadi, kita belajar satu hal krusial. Keadilan sejati di dunia kesehatan itu pada akhirnya bukanlah tentang mencari kambing hitam dan ngasih hukuman balas dendam. Bukan itu. Keadilan sejati itu adalah tentang gimana kita bisa secepat mungkin memulihkan kerugian sang pasien dan nambal celah di sistem medisnya, biar kesalahan yang sama nggak makan korban lagi di masa depan. Pada akhirnya, kalau kita tarik lagi ke realita kita di sini, di dalam ruang operasi itu, garis batas antara sebuah takdir atau risiko medis dengan sebuah kelalaian itu emang benar-benar setipis pisau bedas. Dan sedihnya, ketika batas tipis ini dipaksa masuk ke dalam kacamata hukum litigasi kita yang kaku, hukum kita itu seringkali jadi buta karenanya. Hukum kita terjebak ngasih tuntutan pembuktian yang nyaris mustahil buat orang awam, ngebiarin pasien berjuang sendirian nabrak tembok besar, dan ngebiarin para dokter bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan. Jadi, setelah ngebongkar semua data dan analisis ini, sekarang aku mau balikin pertanyaannya ke kamu. Sebagai masyarakat yang suatu hari nanti kemungkinan besar bakal jadi pasien, menurutmu apa sih yang sebaiknya dan harus dilakuin sama pemerintah kita biar masalah sengketa medis ini bisa kelar dengan adil? Udah siapkah Indonesia ngubah undang-undangnya buat niru sistem no-fault ala Swedia? Atau jangan-jangan ada jalan tengah lain yang lebih pas sama budaya kita? Coba deh direnungin. Karena memahami sistem yang ngatur hak-hak kesehatan kita sendiri adalah langkah pertama buat kita berani menuntut perubahan yang lebih baik. Sekian paparan kita kali ini. Jangan pernah berhenti bertanya dan menggali lebih dalam ya. Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita. Sampai ketemu di penelusuran fakta berikutnya.